tidak ada yang menghalangi kalian untuk merekam, ya kan? Bahkan kalau tidak ada yang rekam pun tetap saja bisa sangat terjadi kebocoran. Kalian atau ada kawan kalian yang ikut masuk karena punya link, dan itu ya itu bagian dari orang di luar internal, ya itu artinya sudah menjadi ruang publik. Apalagi ketika saya berniat untuk memposting setiap video-video yang akan kita buat demi kepentingan ilmu pengetahuan. Nah, memang bagus, memang memposting itu bagus, cuman ya yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ketika kita memposting itu ada pelanggaran hak cipta atau hak intelektual pihak lain. Ya, itu bisa digugat, bisa panjang urusannya. Gitu ya. Jadi ya nanti ya pertama berusahalah kita untuk saling menjaga diri agar tidak membicarakan sesuatu yang buruk tentang hal yang tidak berkaitan dengan kuliah kita, ya. Kalau kita ngomongin kuliah kita nggak apa-apa, kita bahas sampai habis-habisan nggak ada masalah secara ilmiah, ya. Cuman yang tidak berkaitan dengan kuliah kita, itu apakah orang lain atau apa politik, sosial, budaya yang memang bisa menyinggung pihak lain, itu ya nggak usah dibicarakan di ruang kelas. Ini tolong juga saya diingatkan, mungkin saya juga lupa. Dan yang kedua, ya saya khawatir kalau saya men-sharing ya apa-apa yang saya punya itu secara bebas, itu bisa terjadi pelanggaran hak cipta atau hak intelektual. Jadi ya saya rasa di zaman ini kalian sudah tidak punya kesulitan lagi untuk mengakses hal-hal tersebut, ya. Jadi saya tidak mau men-sharing, tapi silahkan kalian gunakan kemampuan skill kalian untuk mencari hal-hal seperti ini, sangat mudah ditemukan. Ya. Oke, saya akan coba tunjukkan apa saja buku-buku yang kemarin saya sebutkan. Mungkin kalian juga sudah punya kali ya. Mana sini? Oke. Ya, sudah kelihatan ya. Yang pertama buku ini ya, Introduction to General Relativity by Louis Ryder. Mungkin ketika saya tulis kemarin tidak terlalu jelas. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, ini di sini saya tidak akan katakan ini buku pegangan utama, meskipun saya kalau ngajar selalu bawa buku ini. Karena memang ada ini termasuk buku yang sangat istilahnya sangat user friendly lah. Ya, ini bab-babnya, kontennya, Introduction, Special Relativity, Differential Geometry. Tentunya tidak semua bab di sini akan saya bahas ya. Saya hanya akan membatasi untuk beberapa bab saja dibahas. Saya akan nukil dari di sini beberapa bab saja. Yang kedua, buku yang juga cukup user friendly adalah Space-Time and Geometry: An Introduction to General Relativity by Sean Carroll. Ini juga isinya kontennya kurang lebih mirip-mirip ya, tidak berjauhan. Artinya urut-urutannya seperti itu, sama. Saya juga mungkin duga kalian sudah punya, ya, tapi ya tidak ada salahnya saya tunjukkan. Diawali dengan special relativity dan nanti ada gravitation. Di sini juga sama, saya tidak akan membahas semua bab, ini saya tidak punya waktu. Yang ketiga, yang saya sebutkan ini buku lama, Classical Fields, General Relativity and Gauge Theory. Ini penulisnya adalah Moshe Carmeli. Beliau adalah profesor, mungkin sekarang sudah meninggal kali. Ini buku tahun 82, pertama kali terbit ya. Dari Ben Gurion University di Israel. Nah, sama di sini juga bahasannya mungkin saya hanya akan mengambil 4 bab pertama ya. Jadi saya akan fokus di 4 bab pertama saja.
gravitational field, geometry of curved space-time, Einstein's field equation, sama solusi dari Einstein's field equation. Ada Schwarzschild, ya, ada Kruskal, ada Reissner-Nordstrom, dan lain sebagainya ya. Untuk bab 5 dan seterusnya tidak akan saya bahas. Dan juga mungkin buku utama terakhir yang saya gunakan itu adalah General Relativity, An Introduction for Physicists. Ada Hobson, kemarin saya tulis Hobson, tapi ada beberapa pengarangnya. Hobson, Evstafew, and Lazenby. Ini juga buku yang cukup user friendly, meskipun saya baru aja megangnya, ini belum lama. Saya sudah tahu lama, tapi baru akhir-akhir ini aja mengaksesnya secara langsung untuk kuliah. Kontennya ya mirip-mirip, karena urut-urutannya selalu seperti itu. Ya. Manifolds, geometri, diferensial geometri, kalkulus, vektor kalkulus, ya, tensor kalkulus, elektromagnetism, ya. Mungkin saya tidak akan, paling banyak sampai bab 12 itu pun tidak semua bab ya. Care dan lain sebagainya sudah terlalu advance, tidak akan saya bahas. Oke, itu mungkin 4 buku utama yang jadi saya jadikan panduan. Ada satu buku yang kemarin saya sebutkan, tapi saya tidak tampilkan di sini karena saya juga lagi nyari itu PDF-nya di mana. Quantum Field Theory, pengarangnya juga Lewis Ryder. Quantum Field Theory ini 3 bab pertama membahas mengenai Classical Field Theory. Jadi Anda bisa juga jadikan sebagai pegangannya. Oke, habis ini ada pertanyaan? Ini Pak, manifold itu buat setelah UTS Pak ya materinya artinya, sama JIAR? Ya, mungkin itu materinya setelah UTS. Ya, itulah kenapa tadi saya katakan saya tidak membahas semua bab di masing-masing buku, karena di sini kuliah kita adalah kuliah teori medan klasik, jadi tidak khusus mengenai gravitasi atau relativitas umum, tapi juga saya perlu membahas mengenai medan-medan klasik non-gravitasional yang lain, seperti medan elektromagnetik, dan juga medan skalar ya. Nah ini makanya itu saya butuh waktu setengah semester lah untuk membahas ini. Jadi medan gravitasi dengan segala formalisme modern itu saya masukkan di setengah semester terakhir, makanya saya tidak punya banyak waktu untuk membahas semua bab itu. Jadi di situ akan dibahas juga tentang manifold. Sebenarnya gini, Anda ya ini bocoran aja. Saya tidak akan terlalu mengikuti style dari ketiga buku tersebut ya. Yang saya akan mengikuti buku yang classical fields-nya Moshe Carmeli, akan lebih ke secara algebraik ya. Ya mungkin saya akan menyinggung sedikit mengenai manifold, tapi tidak akan perspektifnya tidak akan terlalu dari geometri. Kalau manifold itu kan perspektif geometri ya. Anda bisa baca itu buku-buku tersebut. Di Moshe Carmeli dia tidak menggunakan perspektif manifold ya. Tapi tidak apa-apa, Anda silakan baca sendiri, Anda tolong pelajari ya, itu akan menambah pemahaman ya. Ya, manifold itu dibahas setelah di setengah semester kedua setelah UTS. Ada pertanyaan lagi? Dan juga ini juga perlu disadari karena kuliah daring seperti ini saya punya keterbatasan dalam menerangkan ya, tidak sebebas kalau di depan kelas di papan tulis ya. Saya sudah terbiasa belasan tahun mengajar atau belajar riset ataupun mengajar dengan menulis di papan tulis ya. Apalagi kalau di Amerika itu kan blackboard pakai kapur. Itu nikmat sekali kalau nurunin persamaan pakai kapur, apalagi kalau kapurnya bagus dan blackboardnya bagus. Di Indonesia di UI diharuskan pakai whiteboard. Makanya saya di ruangan saya bela-belain beli blackboard biar bisa tetap punya tradisi menulis dengan blackboard dan kapur. Nah, di kondisi pandemi seperti ini mau nggak mau harus daring. Nah, ini sesuatu yang belum pernah saya lakukan bahkan dari dulu gitu. Jadi saya harus belajar dulu, dan kemarin menggunakan whiteboard yang
whiteboardnya MS Teams itu agak sulit nulisnya, ada nge-lag antara apa yang saya goreskan dengan apa yang muncul di layar. Mungkin juga kalau tangan saya berkeringat, jadi boardnya, XP Pen-nya jadi basah dan lain sebagainya. Ini sangat mempengaruhi efektivitas saya mengajar, ya. Jadi saya sambil mencoba mengimprove, ya. Tapi artinya di sini bahwa ya perlu disadari sejalan dengan spirit kurikulum merdeka yang memang juga sudah diterapkan, ya. Saya di sini mungkin akan mengurangi, atau bukan mengurangi, tapi tidak 100% full menjabarkan seperti di tahun-tahun sebelumnya yang saya lakukan. Jadi saya ya mungkin ada bagian-bagian yang akan saya leave out as a homework, ya, untuk kalian turunkan. Jadi dengan demikian kalian juga bisa sama-sama belajar, dan saya juga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menulis seperti itu, karena sebenarnya di sini yang time consuming-nya bukan menurunkan, tapi bagaimana mencoba menuliskannya dengan metode daring. Itu yang saya punya sejauh ini masih belajar, ya. Jadi kalau saya lihat cara saya menurunkan dengan papan ini, dengan board ini, dengan open board ataupun whiteboard, ini memang time consuming. Jadi saya khawatir kalau terlalu banyak menghabiskan waktu di situ, jadi malah tidak tercover semuanya. Jadi kita coba lebih interaktif, ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, silakan ada yang bertanya. Kalau nggak ada bertanya, kita bisa melanjutkan masuk ke kuliah. Ada yang mau nanya? Oke. Oke lah, kita mulai kuliah aja, ya. Kelihatan papannya sekarang? Terlihat, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Apa? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kalau ada yang nggak kelihatan, tolong salah saya aja, ya. Jangan tunjuk tangan, karena tunjuk tangan itu mata saya tidak lagi di kamera, tapi di board. Jadi saya nggak bisa ngelihat siapa yang tunjuk tangan. Tolong bersuara aja. Baik, jadi kita akan memulai dengan mereview tentang special relativity, meskipun sebenarnya juga kalian belum pernah dapat kuliah special relativity yang proper, ya, yang komprehensif, ya. Kemarin ketika penyusunan kurikulum merdeka itu, saya termasuk tim penyusun, kan sempat gonta-ganti konsep, ya. Sempat ada konsep di mana akhirnya di mana kita bisa punya banyak ruang untuk kuliah-kuliah pilihan, ya. Sehingga ya peminatan nuklir partikel itu memutuskan, ya, kita isinya dengan kuliah-kuliah pilihan yang baik yang advance maupun intermediate. Jadi kemarin saya sempat mengusulkan ada semacam kuliah pilihan teori relativitas khusus sendiri, gitu, ya. Jadi tidak nempel di fisika modern, atau tidak nempel di mekanika klasik, atau tidak nempel di medan elektromagnetik 2, tapi full di satu kuliah sendiri, gitu, ya. Nah, tapi kemudian karena satu dan lain hal pembahasan kurikulum merdeka ini kan simpang siur, ya. Simpang siur. Jadi pada saat akhir justru malah tidak jadi dimasukkan, karena justru kita kekurangan space untuk kuliah-kuliah peminatan, ya. Akhirnya yang harusnya ada mata kuliah seperti itu jadi tidak jadi. Jadi teori relativitas khusus kembali harus diampu harus kembali dimasukkan ke teori medan klasik. Sebentar, maaf. Oh, tampaknya asisten saya mau masuk tapi belum di-accept. Tapi sudah saya accept tadi, sebentar. Ini kenapa sih?
Oke. Agia sudah bisa masuk? Kok request lagi sih? Ada apa dengan ininya? Sudah masuk belum Agianya? Oke. Oke, anyway, saya akan berjalan sambil jalan. Jadi kita akan mereview mengenai special relativity. Coba saya tulis di sini, bisa nggak ya? Ya, mohon dimaklumi adalah tulisan saya menjadi jauh lebih jelek dengan board seperti ini. What's wrong? Oke, di mekanika klasik, Anda sudah belajar mengenai apa yang dinamakan sebagai Galilean transformation. Ini masih ingat nggak Galilean transformation itu apa? Ini masih ingat Galilean transformation? Yang ikut mekanik klasik sama saya, harusnya masih ingat ya? Nggak ada yang ingat? Transformasi koordinat kan, Pak? Masih, Pak, masih. Ya, apa? Transformasi masih ingat? Ya, kalau berubah frame of reference-nya. Nanti dia disumasi doang. Oke. Nah, kan saya selalu punya kesulitan dengan menulis. Oke. In the meantime, Agia sudah masuk kah? Ya, sudah masuk, Pak. Oke. Ya, ini perkenalkan Agia, asisten saya. Silakan perkenalkan diri kamu. Agia, untuk selanjutnya PR-PR akan dikirimkan ke email kamu ya. Jadi tolong tulis email kamu di chat. Oke, ya Pak. Nah, untuk penulisan PR, oh ya, mungkin saya perlu sampaikan juga ini baik PR maupun UTS dan UAS. Tulis nama lengkap dan NPM ya. Dan metode bisa terserah Anda. Anda bisa mau tulis tangan, lalu hasilnya difoto, kirimkan. Tapi saya harap formatnya PDF ya.
agar mudah pengoreksiannya. Atau Anda mau ketik pakai Word, silakan. Anda ketik pakai LaTeX, silakan. Anda mau scan tulisan tangan, silahkan. Jadi ya formatnya maksudnya metode pengirimannya suka-suka Anda, metode penulisannya suka-suka Anda, yang penting informasinya tersampaikan. Itu saja yang cukup berisi. Oke, Galilean transformation itu sebenarnya adalah transformasi yang berbasiskan pada apa yang kita kenal sebagai akibat adalah relativitas gerak ya. Kita tahu bahwa gerak itu relatif. Sini saya bisa menggambarkan suatu kerangka koordinat atau kerangka acuan ya. Kita namakan kerangka K. Untuk memudahkan ini saya ambil X, Y, dan Z. Oops. Oke. Di samping kerangka ini ada juga kerangka lain. Jadi ini adalah kerangka yang kalau Anda ingat kuliah mekanika klasik, maka kerangka inersial. Apa definisi kerangka inersial? Ingat definisi kerangka inersial? Kerangka acuan inersial adalah? Dia yang ngikutin beberapa syarat yang ada itu, kalau salah. Apa itu syaratnya? Itu yang saya tanyakan. Dia diam atau bergerak dengan kecepatan konstan with respect to another frame. Relatif terhadap kerangka acuan lain ya. Ya, oke. Jadi ini adalah saya namakan kerangka K aksen, di mana koordinat adalah X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Jadi ini adalah dua buah kerangka acuan yang inersial. Karena K aksen ini bergerak dengan kecepatan P, saya ambil pada arah sumbu X saja untuk memudahkan, dan konstan, kecepatannya konstan ya, P-nya konstan. P ini konstan. Sehingga dengan kata lain, di sini kita bisa menurunkan transformasi Galilean. Saya sudah pernah bahas di mekanika klasik bahwa transformasi Galilean artinya saya bisa menyatakan X aksen dalam X, Y aksen dalam Y, dan Z aksen dalam Z, ya kan? Jadi Anda bayangkan saya punya dua kerangka, katakanlah K itu adalah kerangka stasiun, K aksen adalah kereta yang bergerak menjauhi atau mendekati stasiun. Katakanlah menjauhi stasiun. Kereta bergerak dengan kecepatan konstan, ya, dan K ini, ya, stasiun itu kan diam relatif terhadap tanah. Maka kedua kerangka ini dapat kita katakan sebagai kerangka acuan inersial satu sama lain. K adalah kerangka acuan inersial relatif terhadap K aksen, dan juga sebaliknya, K aksen adalah kerangka acuan inersial relatif terhadap K. Sorry, tadi saya sudah rekam ya, sudah record ya. Sudah, Pak. Oke, biar nggak lupa. Nah, di sini ada apa hubungan antara X aksen dengan X, Y aksen dengan Y? Masih ingat? X aksen adalah X dikurang PT. PT, ya kan? PT. Simpel aja. Jarak yang Anda ukur dari kereta itu sama dengan jarak yang Anda ukur kalau dihitung dari stasiun, tapi dikurangi dengan berapa jarak yang sudah ditempuh oleh kereta, gitu kan? Nah, karena kereta bergerak pada arah sumbu X, maka tidak ada perubahan pada arah Y dan Z, sehingga Y aksen dan Z aksen ini besarnya sama, ya. Inilah yang kita namakan sebagai sebagai transformasi Galilean. Dan transformasi Galilean ini juga disuplemen atau ditambahkan dengan kondisi
bahwa di kedua kerangka ini, baik di kerangka K aksen maupun kerangka K, ini jeda waktu atau waktu yang bergerak di antara dua kerangka ini itu sama. Jadi kalau pada suatu event itu menurut pengamat di kerangka K adalah waktunya 1 menit terjadinya event itu, artinya event itu berlangsung selama 1 menit, durasi waktu di kerangka K terhadap suatu event adalah 1 menit, maka bagi pengamat di kerangka K aksen, event yang sama itu juga diamati durasi waktunya sama-sama 1 menit. Ya. Jadi di sini berlaku apa yang kita kenal sebagai absolutivitas waktu, ya, absoluteness of time. Ya. Ini menjadi suatu asumsi krusial di sini. Jadi saya bisa tulis T aksen sama dengan T. T aksen adalah durasi waktu yang diukur oleh pengamat di kerangka K aksen, sedangkan T adalah durasi waktu yang diukur oleh pengamat di kerangka K. Ini yang kita namakan sebagai Galilean transformation. Sesimpel ini, Galilean transformation. Ada pertanyaan sampai sini? Dan Galilean transformation ini ada nilai, tentunya di sini Anda melihat bahwa jarak yang diukur oleh pengamat di dua kerangka ini tidak sama, ya. Berubah artinya jarak yang diukur oleh pengamat di kerangka K dengan jarak yang diukur oleh pengamat di kerangka K aksen tentunya berbeda. X aksen dan X itu berbeda. Anda bisa lihat dari relasi pertama itu, ya. Dalam bahasa matematik kita katakan bahwa panjang yang diukur itu atau posisi koordinat yang diukur itu tidak invarian. Ya, Anda lihat di sini jarak pada sumbu X itu tidak invarian, atau panjang pada sumbu X itu tidak invarian. Tapi pada transformasi Galilean kita bisa menemukan suatu besaran yang invarian. Invarian itu artinya tidak berubah, ya. Apa itu besaran yang invarian di sini? Besaran yang invarian di sini adalah selisih antara dua titik pada ruang. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau saya punya penggaris, ya, saya punya penggaris, di kerangka K saya ukur penggaris itu panjangnya adalah 1 meter, katakanlah. Ini penggarisnya, katakanlah panjangnya L. Sorry. Penggarisnya panjangnya L. Panjangnya L. Panjang L ini diukur di kerangka K. Di kerangka K aksen, Anda juga akan mengukur bahwa panjang penggaris ini tepat sama 1 meter. Artinya, ya secara logis dalam empirik sehari-hari, kalau Anda punya penggaris, Anda ukur di stasiun panjang 1 meter, ketika penggaris tersebut Anda bawa ke kereta, dan Anda ukur itu di kereta, panjangnya juga tetap sama 1 meter, ya kan? Tidak peduli berapa cepat kereta Anda bergerak, panjang penggaris tidak akan berubah 1 meter saja. Ini yang kita namakan sebagai besaran yang invarian. Jadi di sini ada panjang adalah suatu besaran yang invarian. Bagaimana definisi panjang? Ya, kalau di 3 dimensi kita tahu bahwa L atau L kuadrat itu kan memenuhi apa? Delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat ditambah delta Z kuadrat, ya. Delta di sini maksudnya selisih antara X1 dan X2, selisih antara Y1 dan Y2, selisih antara Z1 dan Z2. Plus Y1 min Y2 plus Z1 min Z2. Oke.
Terlihat jelas? Ada pertanyaan? Terlihat dengan jelas ya? Ada pertanyaan ya? Iya, Pak. Oke, nah bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa panjang ini invarian? Ya, Anda lihat di sini pada kerangka pada kerangka K menurut saya, ini adalah panjang yang diukur. Ya. Nah, kalau saya ukur di kerangka acuan L aksen, maka jadi saya namakan L aksen kuadrat gitu ya. Maka ini adalah delta X aksen kuadrat ditambah delta Y aksen kuadrat ditambah delta Z aksen kuadrat, ya kan? Nah, delta Y aksen dan delta Z aksen kan sama dengan delta Y dan delta Z ya. Jadi mungkin yang perlu sedikit penanganan di delta X-nya. Delta X tadi Anda ingat bahwa ini adalah, saya tulis seperti ini ya. Ini adalah X1 aksen dikurang X2 aksen kuadrat plus sisanya sama. Jadi saya tidak akan tulis. Nah, X1 aksen tadi apa? X1 aksen adalah X1 min apa? T dikali T, ya kan? Dikali T. Iya. Dikurang X2 aksen adalah X2 dikurang T, ya. Ini semuanya dikuadratkan. Tambah semuanya yang sama. Gitu. Nah, yang krusial tadi bahwa waktu yang diukur di pengamat itu sama, sehingga T1 akan sama dengan T2, maka saya bisa cancel ya. VT1 sama dengan VA dan VT2 akan saya bisa cancel. Sehingga di sini akan, ya akhirnya akan sama. Di sini jadi X1 min X2 kuadrat plus sisanya sama. Dengan kata lain, ini membuktikan bahwa panjang yang diukur di kerangka K aksen, yaitu L aksen kuadrat, itu sama dengan panjang yang diukur di kerangka K atau L kuadrat. Jadi di sini kita punya yang namanya konsep invariant length atau invariansi panjang. Ya. Invariant length. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu yang terjadi di kasus transformasi Galilean. Selain itu juga transformasi Galilean ini kompatibel dengan hukum Newton. Di mana cara melihatnya bahwa dia kompatibel? Anda lihat bahwa hukum Newton itu adalah hukum tentang gaya, ya kan? Dinamika Newtonian itu adalah hukum tentang gaya. Nah, kompatibel di sini artinya kalau suatu kerangka itu suatu kerangka acuan inersial itu dalam suatu kerangka tersebut itu berlaku hukum-hukum Newton, maka bagi kerangka lain yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap kerangka yang awal, dengan kata lain kerangka kedua inilah kerangka acuan inersial, maka hukum-hukum yang sama juga berlaku di situ. Ya. Jadi kalau K adalah kerangka yang diam dan K aksen adalah kerangka acuan inersial relatif terhadap K, maka semua hukum-hukum gaya, semua hukum-hukum dinamika Newtonian yang bekerja di K akan juga sama bekerja di K aksen. Bagaimana cara kita melihatnya? Cara kita melihatnya adalah Anda bisa lihat tadi kalau X aksen
itu adalah X min PT, maka X aksen dot, dengan kata lain turunan pertama dari X aksen terhadap waktu, ya. Waktu di sini kan universal ya, jadi T aksen sama dengan T, gitu kan. Maka X aksen dot ini sama dengan apa? Sama dengan X dot dikurang T. Ya. Ini kecepatan kecepatan relatif. Artinya apa? Artinya kecepatan yang diukur oleh pengamat di kerangka bergerak adalah kecepatan yang diukur oleh pengamat di kerangka diam dikurangi dengan kecepatan kerangka bergerak tersebut. Atau dengan kata lain, kecepatan yang diukur oleh seseorang di dalam kereta, kecepatan mobil di luar kereta, yang diukur oleh seseorang di dalam kereta itu sama dengan kecepatan mobil yang diukur oleh pengamat di stasiun dikurangi dengan seberapa cepat kereta tadi bergerak terhadap stasiun, ya. Itu aja artinya. Nah, kalau saya lanjutkan, saya lakukan turunan 2 kali. Jadi X aksen double dot, karena kita tahu V adalah konstan, maka ini sama dengan X double dot, ya. Dan juga berlaku sama, Y aksen dan Z aksen kan sama ya. Tadi, maka Y aksen double dot ini sama dengan Y double dot saja. Z aksen double dot sama dengan Z double dot saja. Artinya apa? Artinya, kalau di kerangka K, saya mengukur gaya F itu sebagai M dikali A, atau M dikali X double dot arah X ditambah Y double dot arah Y ditambah Z double dot arah Z, maka di kerangka yang baru, gitu ya, di kerangka yang baru saya akan mengukur gaya F sebagai F aksen, dan F aksen ini adalah M. M-nya diasumsikan dalam transformasi Galilean sebagai suatu yang invarian juga, dikalikan A aksen. A aksen itu apa? A aksen adalah X aksen double dot ditambah Y aksen double dot ditambah Z aksen double dot. Nah, tapi X aksen double dot tadi sudah kita turunkan sama dengan X aksen, sama dengan X double dot. Y aksen double dot dan Z aksen double dot juga sama dengan Y double dot dan Z double dot. Jadi ini sama dengan F yang diukur di oleh pengamat di kerangka K. Jadi di sini berlaku kompatibilitas hukum Newton, bahwa hukum Newton yang berlaku di kerangka K akan berlaku juga di semua kerangka yang bersifat inersial, acuan inersial terhadap kerangka K. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada yang tanya ya? Ini nggak ada yang tanya karena tidur atau memperhatikan? Nggak ada, Pak. Masih ingat pelajaran yang kemarin. Itu masih masuk pembahasan saya ya, waktu itu ya. Oke, ini tadi tadi email sudah dikirimkan oleh Aja ya, jadi tolong anti PR di situ. Nah, ini begitu kondisinya, dan ini sesuatu yang normal-normal saja. Jadi mekanika memang mengikuti formalisme Galilean atau transformasi Galilean, ya.
this is fine. Everything is okay, everything is fine, everything is under control until we come to the electrodynamics. Sampai kita masuk ke electrodynamics, ya kan? Di elektrodinamika, di mana hukum-hukum yang bekerja di situ adalah hukum Maxwell, ya, atau persamaan Maxwell, kita punya, ya, Anda tentunya juga masih ingat ya, elektrodinamika ya. Sekarang lagi ngambil medan 2 ya? Atau sudah? Lagi, Pak. Lagi, oke. Jadi mungkin saya perlu tulis dulu persamaan Maxwell ya, karena kan sebelumnya belum pernah diajari ya. Jadi ada 4 persamaan Maxwell di elektrodinamika. Electrodynamics. Itu ada 4 persamaan Maxwell. Yang pertama adalah divergensi medan listrik. Itu sebanding dengan distribusi muatan listrik. Divergensi medan magnet itu 0. Ini adalah hukum Gauss ya, untuk medan listrik maupun medan magnet. Lalu di sini ada curl medan listrik itu sebanding dengan perubahan flux medan magnet. Ini kita kenal sebagai hukum Faraday. Dan terakhir adalah curl dari medan magnet itu sebanding dengan arus yang mengalir. Ini adalah hukum Ampere. Ditambah, nah suku tambahan ini adalah suku koreksi dari Maxwell. Ditambah arus yang kita kenal sebagai arus pergeseran atau displacement current. Yang besarnya adalah epsilon 0 dE dt. Ini yang kita namakan sebagai 4 persamaan Maxwell. Semua fenomena elektromagnetik, semua fenomena listrik dan magnet itu semuanya diatur oleh 4 persamaan fundamental ini. Ya, kalau Anda lihat pada kasus, misalnya pada kasus ini secara umum ya. Nah, pada kasus tiada tanpa muat, tanpa sumber ya, ini 0, gitu ya. Ini 0. Ini pada kasus sourceless atau tanpa sumber. Nah, Anda lihat dengan mudah kalau Anda curlkan persamaan Faraday, Anda curlkan persamaan Faraday, apa yang Anda dapatkan? Di ruas kiri Anda akan dapat, ingat, curl dari curl apa? Ini Fishman 1. Sorry, sebentar ya. Mohon maaf. Ya, tadi ada yang bisa jawab? Curl dari curl adalah? Halo. Fishman satunya masih ingat? Nah, ini Pak, nabla, terus div dikurang sama nabla kuadrat. Dari div gitu ya, grad ya. Dari div dikurang dari Laplacian vektor tersebut. Dan ini sama dengan di ruas kanannya, curl bekerja pada dB dt, saya switch karena sama turunan ya. Saya dapat pertukarkan, jadi di sini menjadi minus do per do t
curl-nya masuk gitu ya. Curl A. Curl B maksud saya. Gitu ya. Nah, di ruas kiri, suku pertama ini adalah hukum Gauss tanpa sumber, ini maka 0, ya kan Anda lihat sini. Jadi di sini saya punya min ke Laplacian E sama dengan min do T dari curl B. Curl B itu adalah suku koreksi Maxwell ini ya, dari hukum Ampere Maxwell. Jadi sekarang saya dapat relasi bahwa Laplacian E sama dengan apa tadi, epsilon 0 nu 0 adalah konstanta. Saya bisa keluarkan dari turunan, makanya do kuadrat E do T kuadrat gitu ya. Ini persamaan, Anda lihat ini persamaan gelombang ya. Ini persamaan gelombang apa? Gelombang elektrik atau gelombang listrik. Nah, hal yang sama juga Anda bisa dapatkan kalau Anda terapkan curl pada persamaan Ampere Maxwell tadi. Jadi di sini adalah curl dari curl B. Ini ruas kirinya menjadi, secara matematis adalah cut dari div B dikurang Laplacian B. Nah, ruas kanannya apa tadi? Ruas kanannya, ruas kanannya, Anda lihat di sini. Ruas kanannya adalah ini ya. E0, epsilon 0, mu 0, do E do T. Maka di sini menjadi curl dari, gitu ya. Saya bisa keluarkan epsilon 0, mu 0, do T-nya bisa saya keluarkan di luar. Jadi di sini adalah curl dari E. Ya. Sama di sini Anda lihat hukum Gauss untuk medan magnet ini 0. Jadi saya punya relasinya min Laplacian B sama dengan ruas kanan tadi. Nah, ini apa? Curl E, kalau Anda lihat, itu dari hukum Faraday adalah min do B do T. Jadi di sini, secara umum saya punya Laplacian B sama dengan epsilon 0, mu 0, do T lagi, ya. B, sini ya. Jadi Anda lihat, di sini saya punya persamaan gelombang juga, tapi untuk medan magnet. Ya, untuk persamaan gelombang magnetik. Ini persamaan gelombang elektrik. Ini persamaan gelombang magnetik, ya. Dan keduanya ini punya cepat rambat yang sama. Berapa cepat rambatnya? Saya namakan kecepatan rambatnya V gitu ya. Cepat rambatnya adalah Kecepatan saya. koefisien di sini ya. Berapa tuh? 1/mu 0 N0. Iya, koefisien di sini tuh besarannya apa? Meter per second. Bukan. Akar meter per second. Akar seper meter per second. Oh iya. Anda bisa cek lagi persamaan gelombang. Dengan kata lain, di sini V kuadratnya adalah seper epsilon 0 mu 0. Atau dengan kata lain, V-nya adalah seper akar epsilon 0 mu 0. Ya. Dan kalau Anda masukkan nilai epsilon 0 dan mu 0, ini akan dapatkan sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, hasil ini yang membuat Maxwell memiliki dua postulat yang very bold, sangat berani gitu ya. Yang pertama bahwa fenomena kelistrikan itu tidak bisa dipisahkan secara fundamental dari fenomena kemagnetan. Keduanya ini setara, ya kan? Karena Anda lihat yang merambat bukan hanya gelombang listrik saja, tapi juga gelombang magnet dengan kecepatan yang sama. Jadi keduanya merambat dengan kecepatan yang sama. Yang nanti di kuliah Medan 2 Anda akan lihat bahwa
ada perbedaan arah getar, ya. Tapi mereka sama-sama merambat di arah yang sama dengan kecepatan yang sama. Sejak itu maka kita menamakannya gelombang elektromagnetik, gelombang elektrik dan magnetik. Yang kedua, dari besar kecepatan itu, Maxwell membuat kesimpulan atau membuat hipotesis yang berani bahwa kecepatannya itu sangat dekat sekali dengan kecepatan cahaya yang di tahun segitu itu sudah diramal atau sudah diukur oleh orang, sudah diukur oleh di laboratorium. Sehingga Maxwell berkesimpulan bahwa apa yang dinamakan cahaya itu tiada lain daripada spektrum dalam gelombang elektromagnetik. Jadi dengan 4 persamaan tadi, Maxwell menyatukan bukan saja fenomena elektrik dengan magnetik, tapi juga fenomena optik. Jadi dia melakukan unifikasi dari tiga fenomena fisika. Dan memang sejarah membuktikan bahwa Maxwell benar, ya kan, bahwa gelombang elektromagnetik dapat dibangkitkan dengan muatan yang dipercepat, dan memang elektrik dan magnetiknya punya kecepatan yang sama, gitu. Dan memang dibuktikan bahwa cahaya itu adalah spektrum dalam gelombang elektromagnetik. Ketiganya benar. Jadi ini yang mendasari suksesnya teori elektromagnetika Maxwell. Jadi kalau di mekanika itu Newton, mekanika Newton adalah formalisme fundamental yang mendasari semua hukum gerak. Maka di fenomena elektromagnetik 4 persamaan Maxwell adalah suatu governing equations, persamaan yang mendasari semua fenomena elektromagnetik. Oke, sampai sini pertanyaan? Problemnya muncul di kecepatan ini, ya. Kecepatan ini, kalau Anda lihat, ini adalah kecepatan di ruang vakum. Ya kan, karena di situ ada epsilon 0 dan mu 0. Di ruang vakum artinya apa? Tidak ada di sini, tidak ada medium, ya kan? Tidak ada medium, vakum by definition tidak ada medium. Kalau kecepatan cahaya bergerak dengan kecepatan tersebut, dan itu konstan, ya. Di sini konstan kecepatannya. Artinya apa? Artinya Anda bisa melakukan semacam Gedanken eksperimen, suatu eksperimen dalam pikiran, kalau ada 2 pengamat di ruang vakum, yang satu diam, yang satu lagi bergerak, ya, dengan kecepatan tertentu, maka sorry, sebentar, ada sambil mengecek ada email di sini. Oke. Sorry. Maka pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak tadi akan mengamati cahaya, kecepatan cahaya dengan kecepatan yang sama, besar kecepatan yang sama. Nah, ini kan bertentangan dengan konsep transformasi Galilean yang tadi kita sudah bahas, ya. Ada 2 pengamat, satu diam, satu lagi bergerak, satu di stasiun, satu lagi di kereta. Mereka mengamati kecepatan suatu objek itu berbeda, ya. Perbedaannya di sini. Di sini ya tadi, ya. Di sini, ini. Ini kecepatan yang diukur oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap pengamat yang diam. Tapi pada kasus cahaya, hal itu tidak berlaku, gitu ya. Karena kecepatan cahaya hanya dipengaruhi oleh mediumnya. Jadi di medium ruang vakum, kecepatannya sama. Kecepatan di medium vakum itu berbeda dengan kecepatan cahaya di medium non-vakum. Tapi kecepatan di medium non-vakum itu besarnya sama, tidak bergantung pengukuran pengamat di medium tersebut. Nah, ini yang menjadi problem ketika orang hendak mengawinkan atau mengakurkan pandangan mekanika Newtonian dengan pandangan elektromagnetika Maxwellian. Lalu
orang di akhir abad 19 menggagas atau mempostulatkan yang namanya ether. Mungkin pernah dengar kali ya teori ether. Ada yang sudah pernah dengar? Sepertinya di SMA dibahas ya. Teori Nggak ada, ether. Pak. Apa? Nggak ada, SMA nggak ada dibahas ether. Apa dibahas? Percobaan Michelson-Morley? Itu pernah. Ya, itu kan sebenarnya percobaan yang dilakukan oleh Michelson dan Morley untuk mendeteksi ada nggak sih ether. Gitu. Jadi ether itu semacam suatu zat yang dia diasumsikan mengisi seluruh ruang, bahkan termasuk ruang vakum. Gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya ruang vakum, karena ruang vakum pun diisi oleh zat yang namanya ether. Ether di sini beda dengan ether di kimia ya. Kalau di kimia ether memang ada, gitu. Tapi di fisika ini ada semacam postulat, ada zat yang namanya ether luminiferus, yang dia dipostulatkan sebagai medium perantara perambatan cahaya. Gitu. Jadi cahaya merambat di ether, dan ether ini istilahnya? Ya dia bisa punya kecepatan ya, kecepatan searah kecepatan cahaya atau kecepatan berlawanan arah dengan kecepatan cahaya. Artinya apa? Artinya cahaya pun mematuhi transformasi Galilean dengan adanya ether ini, gitu. Tapi percobaan Michelson-Morley sekitar tahun kalau nggak salah 1896 ya. Dia menggunakan interferometer ya, percobaan interferometer cahaya ya. Dia mengukur berbagai berkas cahaya yang diasumsikan merambat searah maupun tegak lurus dari arah gerak ether, gitu ya. Dan di situ dia harapkan adanya perbedaan pita terang gelap pada hasil interferensi. Ya. Tapi ternyata percobaan Michelson-Morley ini tidak menunjukkan adanya perbedaan tersebut. Lain dia menyimpulkan bahwa tidak ada yang namanya ether, gitu kan. Nah, tidak ada yang namanya ether. Nah, ini tentunya menjadi dilema atau menjadi problem bagi fisikawan di akhir abad 19. Sehingga seorang sarjana fisika muda ya, yang waktu itu bekerja di kantor paten, namanya Albert Einstein, di tahun 1905 dia mempublikasikan paper, ada 3 paper ya. 1 tentang gerak Brownian, 2 tentang efek fotolistrik ya, di tahun-tahun segitu juga fisika kuantum lagi berkembang. Yang ketiga adalah tentang gerak muatan dalam elektrodinamika dari benda-benda bergerak, gitu. Nah, di paper tersebut Einstein mempostulatkan 2 postulat ya. Ketik aja di sini ya. Mempostulatkan dua hal ya. Yang pertama, dia mempostulatkan ini dalam rangka untuk mengakurkan pandangan mekanika Newtonian dengan elektromagnetika Maxwell. Yang pertama dia bilang bahwa law of physics are the same in all inertial frame of references. Yang kedua, the speed of light is a universal constant independent of observers. Oke. Bisa terbaca ya postulatnya yang saya tulis. Ini 2 postulat Einstein. Kenapa dia mempostulatkan ini? Dia berusaha untuk mengakurkan pandangan mekanika Newtonian dengan elektromagnetika Maxwellian. Poin pertama, postulat pertama, dia mengambil dari transformasi Galilean. Bahwa hukum-hukum fisika itu berlaku sama di kerangka acuan
inersial. Kalau tadi Anda ingat, di transformasi Galilean, hukum-hukum gerak atau hukum-hukum Newton itu berlaku sama di sebuah kerangka acuan inersial, ya kan? Nah, di sini di postulat pertama Einstein memperluas statement tadi bukan hanya untuk hukum mekanika, tapi juga untuk seluruh hukum fisika. Ya, the laws of physics, bukan the laws of mechanics saja. Bukan Newtonian mechanics saja, tapi the laws of physics. Artinya di situ ada hukum elektrodinamika, ada hukum termodinamika, dan lain sebagainya. Einstein mempostulatkan bahwa semua hukum-hukum fisika itu berlaku di semua kerangka acuan inersial. Artinya, kalau tadi di kerangka K berlaku hukum fisika tertentu, maka di kerangka acuan K aksen, hukum-hukum yang sama juga harus berlaku. Jadi di sini dia memperluas cakupan transformasi Galilean, tidak hanya sampai di mekanika, tapi untuk seluruh hukum fisika. Nah, yang kedua, di sini kalau Anda lihat, kalau transformasi Galilean kita perluas untuk mencakup seluruh hukum fisika, tentunya akan berkonflik dengan elektrodinamikanya Maxwell, ya kan? Tadi yang baru kita tunjukkan. Nah, kuncinya di kedua, agar poin pertama itu bisa berlaku secara valid, maka poin kedua harus berlaku. Speed of light itu konstan. Jadi kalau di poin pertama dia mengambil dari transformasi Galilean, maka di poin kedua dia mengambil dari elektrodinamika Maxwell. Jadi dua postulat ini memang sesuatu yang kompromi antara mekanika dan elektromagnetisme. Sorry, saya sampai jam berapa yang ngajar ya? 2.40, Pak. 2.40, cepat juga jamnya. Oke, nah lalu bagaimana caranya gitu? Ini kan cuma statement ya, ini postulat ya. Agar postulat ini bisa bekerja ya kita harus lihat konsisten nggak mathematically. Jangan cuma ngomong doang kan? Jangan cuma sekedar postulat saja tapi tidak konsisten secara matematis. Nah, bagaimana cara mengkonsistensikan ini secara matematis agar kedua postulat ini bekerja? Kata kuncinya adalah we have to give up the absolutivity of time. Bahwa sekarang kita tidak lagi bisa mengasumsikan bahwa, T sama dengan T aksen. Ya. Ini tidak lagi berlaku di sini. Karena yang berlaku adalah C aksen sama dengan C. Nah, ini yang kita terapkan di sini. Oke. Nah, bagaimana cara menunjukkan bahwa dua kondisi ini akan menunjukkan, dua postulat ini dengan kondisi tersebut, itu artinya kalau kita lihat, transformasi Galilean itu kan valid dengan asumsi tadi ya, bahwa waktu yang diukur oleh kedua pengamat adalah absolut dan kecepatan yang diukur itu relatif. Nah, sekarang kita balik pemahaman itu bahwa sekarang waktu yang diukur tidak absolut, tapi kecepatan, khusus kecepatan cahaya itu yang absolut. Nah, sekarang kalau kita mengubah asumsi ini, maka berarti transformasi Galilean harus direnovasi atau harus dimodifikasi. Bahwa hukum-hukum fisika ini berlaku sama dalam semua kerangka acuan di poin pertama, itu memang bagian dari transformasi Galilean. Tapi sekarang transformasi yang memenuhi postulat ini bukan lagi transformasi Galilean karena asumsinya sudah dirombak. Maka kita harus mencari suatu bentuk transformasi baru yang memenuhi semua kondisi ini. Salah satu yang menggagas transformasi ini sebenarnya adalah Lorentz yang sudah mempublikasikan ini justru sebelum Einstein mempublikasikan paper di tahun 1905.
Lorentz transformation. Gitu ya, Lorentz transformation. Lorentz transformation. Jadi kita sekarang akan menggunakan transformasi pengganti Galilean transformation yang namanya Lorentz transformation. Nah, tadi kalau tadi kita punya X aksen itu sama dengan X min PT, maka sekarang kita tidak lagi berlaku, ya kan? Kita tidak lagi berlaku, maka menurut Lorentz, oke, gimana kalau kita ganti dengan sesuatu yang tetap linear seperti itu, tapi kita kalikan dengan suatu faktor pengali di sini. Saya namakan gamma. Jadi X sama dengan gamma dikali X min VT. Jadi ada faktor modifikasi, ada faktor pengali namanya gamma. Nah, secara inverse-nya ya. Oh, jadi mungkin tahu sini aja ya. Kalau inverse-nya kan kita bisa lihat bahwa sebelumnya inverse-nya adalah seperti ini ya. X sama dengan X aksen plus VT, ya kan? Ini kan inverse dari transformasi Galilean. Ini juga tidak lagi berlaku. Maka sekarang kita ganti dengan X adalah gamma gitu ya. Dikali X aksen ditambah VT. Ya, ini metode dasar transformasi Lorentz seperti itu. Nah, coba kalau kita uraikan. Dari sini sekarang saya uraikan yang ini, bentuk ini. Yang bentuk ini ya. Kalau kita uraikan, maka sekarang saya punya X sama dengan, saya masukkan gamma. Nah, X aksen ini saya ambil, oh sorry, ini tadi aksen, maaf. Ini aksen, maaf. Ya. Ya, X aksen saya ambil dari sini, jadi saya masukkan yang transformasinya ke transformasi inverse-nya. Jadi di sini ada gamma lagi gitu ya. Di sini adalah X lagi min PT. Oh, sekarang tadi Anda lihat bahwa T tidak lagi sama dengan T aksen, maka di sini X aksen dinyatakan dalam X dan T, maka di sini X dinyatakan dalam X aksen dan T aksen. Di sini saya harus tulis T aksen ya. Di sini juga sebenarnya ada T aksen. Ya. Tapi karena pada kasus Galilean itu T aksen sama dengan T, maka pada transformasi inverse ini tidak mengapa kalau tidak ditulis aksennya. Tapi di sini harus ditulis. Karena sekarang kita punya asumsi bahwa T aksen tidak sama dengan T. Ya. Itu yang membedakan dengan transformasi Galilean. Nah, di sini saya punya P dikali T aksen. Ya, ini berarti saya tulis ini tidak lain daripada tadi saya tulis adalah X adalah gamma kuadrat ya kan dikali X min VT ditambah gamma V dikali T aksen. Nah, ini ada yang mengandung sama-sama mengandung X, saya kumpulkan satu ruas. Jadi di sini aja ya. Jadi 1 min gamma kuadrat dari X ini sama dengan V, itu saya tulis V, karena sama-sama mengandung V, ada sama-sama mengandung gamma juga. Lalu di sini adalah T aksen dikurang gamma T. Oke. Ya. Nah, dari sini saya punya relasi yang menghubungkan antara T dengan T aksen. Yaitu apa? Ya, di sini Anda bisa lihat secara aljabar dapat dengan mudah ditunjukkan bahwa T aksen itu adalah gamma T, ya kan? Ditambah
1 min gamma kuadrat dibagi gamma V dikali X. Ya, ini adalah hubungan antara T aksen dengan T di transformasi Lorentz yang tidak kita punya di transformasi Galilean. Habis ini ada pertanyaan? Oke, ini saya keep dulu gitu ya. Saya keep dulu. Nah, sekarang nanti akan saya gunakan. Nah, di sini saya punya di sini kan tadi saya menggunakan asumsi pertama ya bahwa T aksen tidak sama dengan T. Nah, saya akan menggunakan asumsi kedua bahwa C aksen sama dengan C di sini. Oke, ini saya punya hubungan kalau X karena di sini geraknya kecepatannya konstan, maka panjang yang diukur oleh pengamat Dika itu adalah dalam hal ini cahaya ya. Kalau kita ngomongin cahaya, X sama dengan kecepatan dikalikan waktu, ya kan? Maka X sama dengan CT, sedangkan di kerangka K aksen, X aksen sama dengan C aksen, T aksen. Dan itu sama dengan C dikali T aksen, ya kan? Oke, nah sekarang coba lihat yang ini ya, bentuk ini. Kalau saya uraikan di sini, di ruas kiri saya punya X aksen. X aksen saya akan menggunakan definisi transformasi Lorentz ini. Maka di ruas kiri saya bisa menulisnya sebagai gamma dikali X min VT. Nah, di ruas kanan saya punya C dikali T aksen. Nah, T aksen adalah sudah saya dapatkan di sini kan. Ini T aksen. Jadi T aksennya yang langsung saya masukkan ke sini ya. Adalah gamma T ditambah 1 min gamma kuadrat per gamma V dikalikan X. Oke. Ya, ini masalah aljabar, Anda bisa dengan mudah menyederhanakannya. Anda bisa cek, kalau Anda sederhanakan bentuk ini, Anda akan dapatkan, ya ini langsung saya tuliskan hasil akhirnya tadi saya bisa tuliskan X sebagai, nah di sini adalah gamma T dikali C plus V dibagi dengan gamma kuadrat, gamma dikurang C per gamma V dikali 1 min gamma kuadrat. Ya, ini hasil yang saya dapatkan ya tadi dari aljabar tadi ya. Langsung saya sederhanakan. Oke, ini saya dapat saya kotaki lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, tadi saya menggunakan yang ini. Sekarang saya akan menggunakan yang ini. Ya. Sekarang, kalau saya punya X adalah C dikali T, gitu kan? Maka ini ruas kirinya, X ini saya masukkan bentuk ini, ya. Jadi di sini saya tulis CT sama dengan semua yang saya tulis di atas tadi. Ini C plus V dibagi gamma min C per gamma V 1 min gamma kuadrat. Itu ya.
Nah, sekali lagi ini juga aljabar. Anda bisa cek T-nya cancel ya. Anda bisa lihat T-nya cancel. Lalu ini nanti penyebutnya bisa dikalikan ke ruas sana, ya kan? Ini kan jadi semacam seperti ini ya. Ada gamma C min apa di sini? Sorry. Oh, oke. Di sini saya sederhanakan seperti ini dulu. C-nya bisa di-cancel, lalu juga saya bisa menulis, saya bagi kedua ruas dengan C. T-nya bisa di-cancel, saya bagi kedua ruas dengan T. Jadi di sini ruas kiri ada 1. Ini menjadi gamma 1 plus V per C, ya kan? Dibagi, penyebutnya sama. Nah, ini kalau Anda kalikan kan bisa langsung Anda lihat bahwa ini adalah gamma, ini minus tadi ya. Gamma minus C per gamma V, 1 min gamma kuadrat, ini sama dengan gamma plus gamma V per C, gitu ya. Ini kan gamma bisa di-cancel ya. Nah, ini Anda lihat, Anda bisa tunjukkan dengan mudah bahwa saya akan dapat relasi yang Anda sudah kenal sebagai faktor Lorentz. Ya, Anda bisa lihat bahwa gamma kuadrat ini dapat ditulis sebagai, ini hasil akhirnya ya, Anda bisa cek aja. 1 min seperakar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini yang orang namakan sebagai... Itu ya. Ada, kalau dikuadratin akarnya mestinya hilang kan? Oh, sorry ya. Ini bukan kuadrat. Ini adalah gamma saja ya. Gamma saja, terima kasih. Ya. Ini adalah gamma saja. Gamma kuadrat berarti hilang akarnya. Ya, terima kasih. Tadi siapa ya? Saya belum melihat orangnya. Joel, Pak. Joel, oke. Terima kasih, Joel. Nah, ini orang namakan sebagai Lorentz factor. Lorentz factor. Nah, jadi sekarang, tadi kalau Anda lihat transformasi Lorentz itu kan berdasarkan pada asumsi bahwa transformasinya mirip seperti atau linear terhadap Galilean, hanya dikalikan dengan suatu faktor pengali. Faktor pengali ini yang ada kita namakan sebagai faktor Lorentz, dan kita sudah dapat hasil faktor Lorentz-nya, ya kan? Kita sudah dapatkan faktor Lorentz-nya. Jadi dengan kata lain, saya bisa nyatakan X aksen dalam X dan VT secara lengkap karena gamanya sudah saya tahu. Demikian pula inverse-nya. Dan juga saya bisa nyatakan T aksen dalam X dan T. Ya, ingat T aksen sekarang tidak sama dengan T, tapi T aksen adalah fungsi dari X dan T. Saya juga sudah tahu gamanya apa. Ya. Oke, tadi kalau saya kalau gamma adalah itu, maka gamma kuadrat kan adalah ini ya, 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Atau gini, saya tulis, ya kalau saya inverse-kan sepergamma kuadrat, ya ini berarti adalah 1 min V kuadrat per C kuadrat. Atau dengan kata lain, sepergamma kuadrat dikurang 1 itu adalah minus V kuadrat per C kuadrat. Nah,
berdasarkan ini Anda bisa masukkan kembali ke persamaan mana tadi? Persamaan T aksen dan persamaan X aksen. Anda akan dapatkan transformasi Lorentz secara umum dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Sini ya. T aksen sama dengan ya ini saya tulis gamma saja, gamma sudah diketahui. Gamma, Anda bisa cek bahwa T aksen dapat tulis seperti ini ya. T dikurang T X per C kuadrat ya. X aksen sama dengan gamma X min V T. Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z. Jadi ini adalah apa yang kita kenal sebagai Lorentz transformation. Satu set transformasi baru yang menggantikan transformasi Galilean agar mekanika Newton kompatibel dengan elektromagnetika Maxwell. Sudah waktu. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Oke, kalau Anda lihat, ini ya Anda bisa sederhanakan juga. Saya definisikan suatu, tadi gamma sudah ada definisinya. Saya akan definisikan beta. Beta ini adalah V per C. Maka di sini saya bisa menulis transformasi Lorentz tadi menjadi seperti ini. T aksen sama dengan gamma dikalikan T dikurang beta X per C ya. X aksen adalah gamma X dikurang V. X dikurang dengan C dikalikan beta dikalikan T ya. Ya, sama ya. Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z. Oke. Nah, ini kita namakan sebagai transformasi Lorentz. Jadi mungkin saya minta waktu 5 menit tambahan karena tadi saya sempat keluar masuk ya. Hari ini, abis ini ada kuliah lagi? Tidak. Tidak ada, Pak. Oke, Tidak ada, Pak. 5 menit lah. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang untuk alasan yang akan mempermudah kita ke depannya, saya akan membuat notasinya sedikit lebih kompak. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya, kalau kita kembali ke ini ya. Ini X, saya akan menulis X itu sebagai koordinat X1. Ya. Jadi 1 di atas ini bukan pangkat, tapi notasi ya, indeks. Dan koordinat Y ini sebagai koordinat, sebagai koordinat X2. Gitu. Jadi saya tidak
tidak akan menggunakan YZ, jadi kan saya menggunakan X semuanya, X2, dan Z ini sebagai koordinat X3. Jadi bukan X kuadrat maupun X pangkat 3 ya. Ini indeks saja. Kenapa saya taruh di atas? Nanti ada alasannya. Nah ini X aksen berarti adalah X1 aksen. Ini Y aksen adalah X2 aksen. Dan Z aksen adalah X3 aksen. Oke. Sehingga sekarang saya bisa menulis koordinat itu dalam bentuk misalnya vektor R itu kan saya nyatakan ya ini sebenarnya di Vismat juga Anda belajar ya bahwa saya dapat ditulis sebagai sumasi antara XI dengan basis vektornya ya. Ya, ini kan di Vismat 1 ya, seperti ini. Berjalan dari 1 sampai 3. Ini kan tiada lain daripada X arah X plus Y arah Y plus Z arah Z, atau secara notasi adalah X1 arah E1 ya, ditambah X2 arah E2 ya kan, ditambah X3 3 arah E3. Mungkin kalau Anda ingat di Vismat saya menggunakan notasinya di bawah ya, agar tidak rancu dengan pangkat. Nah saya mungkin harus menggunakan notasi di atas, untuk alasan yang akan saya jelaskan nanti. Nah dengan notasi ini ya, dan saya juga bisa mendefinisikan, jadi ada X ini adalah saya namakan sebagai tadi X1, ini X2, ini X3. Jadi X1 aksen sama dengan ini gamma dikalikan X1 minus C beta T gitu ya. X2 aksen sama dengan X2, X3 aksen sama dengan X3. Oke. Nah, saya akan mendefinisikan X0. Saya akan mendefinisikan X0. X0 itu apa? X0 itu didefinisikan sebagai C dikalikan T. Kenapa harus ada C-nya? Ya, karena X itu kan dimensinya panjang. Ya. Kalau C dikali T kan dimensinya panjang. Kan ini panjang atau jarak yang sudah ditempuh oleh cahaya pada waktu T, selama waktu T gitu ya, selama durasi waktu T. Nah, kalau Anda perhatikan dengan definisi ini, kenapa saya mendefinisikan seperti ini? Saya bisa menuliskan transformasi Lorentz menjadi bentuknya lebih kompak. Kalau persamaan pertama ini kedua ruas saya kalikan dengan C, maka saya punya C dikali T aksen. Atau dengan kata lain ini adalah X0 aksen. Adalah gamma dikali CT. CT adalah X0. Dikurang, apa? C-nya jadi cancel di suku kedua, jadi beta dikalikan X adalah X1. Ya. X1 aksen itu dapat saya tulis sebagai gamma dikali, ini kurang tutup. Oke. Gamma dikali X1 yang tidak aksen dikurang, nah, beta dikali apa? CT adalah X0, ya. Nah, sama X2 aksen sama dengan X2 dan di sini X3 aksen sama dengan pencet.
X3 aksen sama dengan X3 ya. Nah, inilah bentuk yang itu ya, apa itu yang X1 aksennya itu bukan aksara C beta ya? Tahu nggak? ya, C dikali beta, tapi C mengalihkan T kan jadi X0 kan? Oh, oke. Jadi saya menyatakan semuanya dalam bentuk X0 sampai X3. Itulah kenapa saya definisikan X0 agar sekarang transformasi Lorentz-nya menjadi lebih apa ya, lebih indah dilihat ya. Ya kan? Jadi Anda lihat X0 aksen sama X1 aksen itu cuman pertukaran posisi aja. Nolnya di mana, satunya di mana gitu kan. Kita tidak dipusingkan lagi dengan C ya, sudah nggak ada lagi C di sini. C-nya sudah diserap di X0 dan beta. Ini bentuk transformasi Lorentz yang lebih compact, yang lebih jelas, yang lebih simetris. Oke. Baik, waktu saya sudah habis. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya akan coba kasih PR. PR pertama. PR saya tulis di sini aja ya. Jadi silakan dicatat, nanti dikumpulkan minggu depan, berarti hari Jumat ya. Ini karena bahasanya Inggris dalam tulisan maka harusnya jangan PR tapi homework. Homework. Oke, tadi kalau Anda ingat pada kasus Galilean transformation itu kita punya besaran yang invarian namanya panjang, ya kan? Panjang di situ artinya penjumlahan dari kuadrat panjang, lebar, dan tinggi, gitu ya, atau penjumlahan dari kuadrat dimensi masing-masing. Sekarang tunjukkan bahwa, ya, prove that L square tadi tidak lagi invarian. It's no longer invariant under Lorentz transformation ya. Jadi L kuadrat tidak lagi invariant under Lorentz transformation. Buktikan itu, dan juga show that the new invariant, suatu besaran yang invarians di sini saya harus kasih tanda kutip, length is saya akan namakan ini sebagai delta karena selisih ya, delta S kuadrat, kalau tadi delta L kuadrat ya. Ini bahwa sekarang meskipun delta L kuadrat itu tidak lagi invarian, tapi kita masih tetap bisa mendefinisikan suatu panjang dalam tanda kutip yang invarian. Tunjukkan bahwa panjang dalam tanda kutip yang invarian itu didefinisikan sebagai berikut. Saya menggunakan notasi apa di sini? Plus, min, apa min, plus, plus, plus. Sorry, sebentar saya agak lupa kalau di
Agia masih di situ, Agia? Sudah pergi. Tampaknya sudah tidak di situ. Nah, oke, saya akan menggunakan min plus 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 di sini ya. Jadi tunjukkan bahwa invariansi panjang yang baru adalah bentuknya seperti ini. Min delta x0 kuadrat ditambah delta x. Sorry. Saya terbiasa menulisnya di bawah indeks, jadi bingung. Saya tulis seperti ini aja. Delta x0 kuadrat ditambah delta x, terus di bawah aja deh biar nggak bingung. Bahwa delta s kuadrat ini adalah min delta x0 dikuadratkan ditambah delta x1 dikuadratkan ditambah delta x2 dikuadratkan ditambah delta x3 dikuadratkan. Ini yang kita namakan sebagai invariansi panjang yang baru. Artinya apa? Artinya invariansi panjang ini konsekuensinya bahwa delta S aksen kuadrat itu haruslah sama dengan delta S kuadrat. Nah, ini tolong buktikan. Buktikan bahwa kondisi ini itu akan memenuhi ini. Paham ya? Oke. Satu lagi. Proof itu ya, itu sudah. Variansi panjang sudah. Ya oke, mungkin PR satu dulu ya. Masih pertama-pertama, jadi PR cukup satu. Jadi sisanya PR selanjutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah selesai ditulis? Kalau sudah selesai ditulis, saya stop screen sharing. Udah, Pak. Sudah ya, oke. Baik. Pak, silakan. Kalau saya kerjainnya pakai metode yang lain boleh nggak, Pak? Boleh. Maksudnya metode yang lain, Pak? Saya yang matriks gitu. Apa? Kayak pakai matriks gitu, Pak. Boleh, silakan. Silakan. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri di sini ya. Kita akhiri sampai sini. Kita akan lanjutkan di hari Jumat depan. Dan saya usahakan sudah bisa posting videonya sebelum Kamis. Oh ya, video-video yang juga sudah berlalu ini akan saya coba post di YouTube ya. Oke, ada pertanyaan?